Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pengajian kita pada sore hari ini tentu masih melanjutkan membaca Babur Raja dari kitab Riyadhus Shalihin. Pada sore hari ini kita akan sampai pada hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa a'rabiyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulallahi mal mujibatani faqala man mata la yushriku billahi syai'a dakhalal jannata wa man mata yusriku bihi syai'an dakhala an-nara, rawahu Muslimun. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir. Ini sudah sering saya jelaskan manakibnya. Jabir bin Abdullah ini bin Abdullah bin Haram, ini adalah sahabat Nabi yang terakhir wafat di kota Madinah. Banyak disebutkan di dalam riwayat. Sahabat Jabir ini wafat tahun 78 Hijriah. Setelah itu tidak ada lagi sahabat utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersisa di kota Madinah. Jadi ini sudah sering saya jelaskan, Jabir ini adalah orang yang sangat setia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaannya kepada Rasulullah itu juga berjalan seimbang dengan kecintaannya kepada adik-adiknya. Jabir ini anak yatim, punya adik banyak, adik perempuan. Nanti di saat Jabir harus mencari nafkah, mengayomi adik-adiknya, tetapi itu tidak kemudian membuat Jabir alpa dari kewajibannya untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Jabir, anak-anakku, perlu dicontoh di antara manakibnya. Jabir itu tidak mudah minta sama Rasulullah. Padahal Jabir itu hidupnya sulit betul secara ekonomi, tetapi Jabir tidak pernah menggunakan kedekatannya kepada Rasulullah untuk mencari manfaat dari aspek duniawi. Padahal kalau Jabir dekat sama Nabi, kan Jabir tinggal bilang sama Rasulullah, Nabi, saya ini hidupnya susah. Tentu Rasulullah yang bil mu'minin raufun rahim pasti akan memberi kepada apa itu? Jabir. Jabir ini tidak pernah mudah minta sama Rasulullah. Hingga pada satu hari Rasulullah itu tahu kalau Jabir itu sedang ada dalam kesulitan besar. Jadi Jabir itu ayahnya waktu wafat itu bukan meninggalkan warisan, anak-anakku, tapi meninggalkan apa itu? Hutang. Yang nagih itu tidak kira-kira gitu loh. Setiap hari itu ngetok-ngetok pintunya Jabir. Kata Jabir, kalau saya yang berhadapan dengan mereka itu tidak masalah, tapi kasihan adik-adik perempuan saya seakan-akan diteror oleh hutangnya. Siapa itu? Ayahnya. Kau bayangin kan, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya di rumah, kemudian ada orang gedor pintu, yang di dalam itu anak-anak perempuan. Maka Jabir merasa, saya harus bebaskan adik-adik saya dengan dari rasa apa itu? Cemas dan takut ini. Ini kemudian Jabir itu menjual pohonnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Jabir, ya Rasulullah, pohon ini saya mau jual ya Rasulullah.
Jabir kemudian memberi harga yang boleh jadi di atas harga apa itu? Pasaran. Berharap Rasulullah nggak nawar. Maka kemudian Nabi nanya, kok dijual segitu Jabir? Ya maunya Rasul berapa? Kalau segini, kata Nabi, ya nggak segini aja Jabir. Kata Jabir, nggak bisa Rasulullah, ya terlalu jauh dari kebutuhan saya. Kata Rasulullah, itu Rasulullah pertama kali tahu kalau Jabir itu ternyata menanggung apa itu? Hutang. Loh, ada apa Jabir? Begini Nabi, saya itu sebetulnya nggak kepengen jual pohon warisan kenang-kenangan dari ayah saya, yang kurmanya itu bisa saya petik minimal ketika adik-adik lapar itu, kalau masih punya pohon kurma itu kan masih ada yang dipetik. Rasulullah kata, memangnya kenapa kamu jual? Ya hutang saya banyak Rasulullah. Cerita Jabir, hutangnya itu nggak kira-kira. Kata Rasulullah, kamu nggak punya harta lagi Jabir? Nggak punya. Gini saja Jabir, Nabi itu datang ke rumah Jabir, ngelihat pohonnya. Ternyata benar, pohonnya cuma satu. Bayangin anak-anak, orang jual kebun pohonnya satu. Kata Rasulullah, cuma satu Jabir. Ya inilah yang tersisa dari kehidupan ayah saya. Tapi saya tidak tega Nabi dengan adik-adik saya. Makanya saya mau jual ini. Kata Rasulullah, sudahlah, tanah sama pohonnya tidak usah apa ini, jual. Lalu bagaimana saya cara bayar hutangnya ya Rasulullah? Gini Jabir, kata Nabi, nanti habis asar suruh semua orang yang punya hutangan ke kamu itu kumpul di sini. Kita bayar pakai kurma Jabir. Kata Jabir, gimana ya Rasulullah? Yang nagih itu sekampung ya Rasulullah, ya. Hutang ayah saya itu besar banget. Kata Nabi, sudahlah, nanti lunas dengan apa ini? Kurma ini. Maka kemudian habis asar, Jabir itu betul-betul karena perintah Nabi kan, dia kasih tahu tuh sama orang-orang, bapak dulu punya bapak saya punya hutang berapa? 1 miliar Jabir, gitu kan? Yang kamu berapa? 500 juta yang ini. Nanti habis asar kumpul ya, saya mau melunasi hutangmu. Kata orang-orang, beneran gitu. Bener, tapi saya mohon dibayarnya pakai apa ini? Kurma. Kata orang yang ngutangin, punya berapa ton ini Jabir? Ya kan? Tenang, pokoknya nanti habis asar, maghrib, kata Rasulullah, nggak ada lagi ketakutan buat adik-adik perempuan kamu. Maka datang anak-anakku, habis asar. Jabir yang ngeri-ngeri sedap itu. Ya kan, kenapa? Yang antri itu banyak, sementara kurmanya ya segitu-gitu aja. Maka kata Rasulullah, Jabir naik gitu. Naik Jabir, turunin kurma itu. Kata Jabir, subhanallah, ya, bukan buset, ya. Kalau buset bukan Jabir itu, ya. Itu Jabir dari Rahman itu, ya. Kalau Jabir yang soleh ini, subhanallah, tiap kurma itu dipotong langsung tumbuh lagi anak-anakku. Bukan patah tumbuh hilang berganti, sebelum patah sudah tumbuh ini, ya. Jadi bukan patah tumbuh, bukan patahin dulu terus tumbuh, enggak. Ada lagi, ada lagi. Kenapa? Karena Rasulullah da'a bil barokah. Ini sahabat yang didoakan mendapatkan apa itu? Keberkahan dari Rasul. Sampai Jabir tuh capek nurunin apa ini? Kurma. Sampai diajak orang lain bantu nurunin kurma, itu berkarung-karung. Setiap orang yang punya hutang ditanya sama Rasulullah, kamu sudah ridho? Ridho Rasulullah. Ini sudah lebih dari hutangnya ayahnya siapa itu? Jabir. Itu dibawa pulang dari pohon kurma yang cuma apa itu? Satu. Kata Jabir, aneh betul. Begitu mereka pulang saya turun, itu saya potong, kurmanya enggak muncul lagi, ya. Itu karena barokahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan anak-anakku, berkah itu ada kepantasan. Kalau mau diterus-terusin, bisa kan? Dipotong, ada lagi, dipotong lagi. Tapi nanti Jabir jadi orang apa itu? Kaya raya. Kata Rasulullah, bukannya saya tidak mau menjadikan Jabir itu kaya. Saya takut Jabir nanti tidak kuat kalau jadi orang kaya. Nah, ini anak-anakku, di antara manakibnya Sayyidina Jabir bin Abdullah bin Haram. Ini beliau dan ayahnya dua-duanya sahabat Nabi, ya. Kalau dulu sahabat Nabi itu ada bapaknya kafir, anaknya muslim. Ada yang bapaknya muslim, anaknya kafir. Tapi Jabir ini istimewa, beliau dan ayahnya itu sama-sama mengikuti agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sahabat Jabir ini meriwayatkan ja'a A'rabi, datang A'rabi. A'rabi itu orang Badui. Badui itu maksudnya yang tidak tinggal di kota Madinah. Jadi dulu itu ada orang kota, ada orang desa. Sekarang udah nggak ada. Orang desa dengan orang kota sekarang itu sama, ya, kamu ini kan hidup di generasi yang luar biasa. Ngelihat Alfamart, Indomart itu di mana-mana. Dulu waktu bangun pesantren Wiliang itu, Darrohman II itu tahun 80-an, itu Pak Kiai kalau ke sana bawa nasi. Kenapa bawa nasi? Nggak ada warung. Dulu bensin mobil itu sama Pak Kiai itu harus penuh dari Jakarta, karena dari Bogor sampai ke Wiliang itu tidak ada pom bensin, anak-anakku. Ya, jadi dulu kehidupan antara orang kota dengan orang desa itu beda banget. Makanannya beda banget. Dulu kalau saya masih ingat betul itu, kalau Pak Kiai dari Jakarta itu bawa biskuit ke Wiliang, masya Allah, itu orang dikasih biskuit kayak sudah dakhalal jannah, anakku. Masuk ke dalam apa itu? Surga. Apa kalau sudah dibawain susu ultra yang 1 liter itu sama Fanta Sprite itu yang botolnya gede banget, itu min ajaibid dunia, ya. Mereka diliatin aja botolnya itu betulan, anakku. Kalau dulu ada orang desa itu dibawain Silver Queen coklat itu nggak dimakan seminggu. Kenapa? Sayang, dipajang, dibawa kemana-mana. Itu luar biasa. Kenapa? Karena kehidupan desa dengan kota beda. Dulu ada orang dari desa itu kalau diajak ke kota itu flu, pilek dia. Kenapa? Masuk pasar kan? Pasarnya di Jakarta sebagian pakai apa itu? AC. Heran dia. Begitu masuk kok apa itu? Dingin. Itu ada orang desa dulu, begitu masuk tuh takut gitu loh. Karena sampai di depan pintu mall itu pintunya terbuka sendiri. Tidak ada orang, dia ragu-ragu. Kok kebuka sendiri ya? Nah, masuk ke dalam ngelihat dingin di mana? Dinginnya dari mana? Ada yang masuk mana? Masuk apa itu? Lift, takut dia. Karena dia ini kok lemari bisa buka tutup gitu kan ya. itu ada yang enggak tahu itu. Dulu ada orang dari desa itu cerita ya, enggak tahu saya. Lift itu dulu enggak kaca, anakku, tertutup. Nah, karena dia dibuka, liftnya itu pakai karpet bersih. Sendalnya dilepas, kayak dia masuk ke dalam apa itu? Masjid. Dilepas, kan dia di lantai 1 toh. Masuk ke atas, dia pikir sendalnya ada di atas. Begitu keluar pintunya dibuka, kaget dia. Sendal saya di mana ya? Dicari kan. Ya dia nyari di situ sampai kiamat kurang 3 hari juga nggak ketemu, karena sendalnya ada di mana itu? Di bawah. Itu bedanya orang kota dengan orang desa. Sekarang orang kota dengan orang desa sama enggak? Sama. Selfie-nya sama, handphonenya sama, gayanya sama. Orang kota pakai soft lens, warnanya apa itu? Coklat atau biru. Orang desa biasa ke sawah, hitam kulitnya, ya kan? Cuman pakai kayak gitu, jadi serem kan gitu. Ya, padahal dulu ya beneran anak-anak, ada potongan rambutnya juga begitu ya, nggak disesuaikan. Tapi intinya itu desa dengan kota sekarang sama. Dulu nggak sama, makanya disebut dengan A'rabi, orang-orang yang ja'a minal badiyati. Ada orang desa datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Orang tadi ngomong depan Nabi, "Ya Rasulullah, mal mujibatani." Al mujibatan itu mal khoslatani. Nabi, ceritakan kepada saya al khoslatani, 2 tingkatan yang paling penting saya perhatikan di dalam hidup ini. Faqala, maka Nabi menjawab, al-mujibatani, 2 hal yang harus kamu ingat sepanjang masa. Ada 2 hal. Yang pertama, man mata, barang siapa orang mata. Apa mata ya mutu itu? Mati, la yusyriku billahi, waktu dia mati itu dalam keadaan tidak yusyriku. Apa yusyrik itu? Tidak mempersekutukan Allah, tidak musyrik syai'an sedikit pun. Dia mati dalam keadaan tauhid, meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Esa.
Maka kata Nabi, orang yang mati membawa keyakinan tauhidnya, dakhalal jannata, masuk surga. Itu adalah satu hal yang harus kamu ingat. Hal kedua yang harus dan wajib kamu ingat, waman mata, ini sebaliknya, orang yang mati yusyriku dalam keadaan mempersekutukan Allah, musyrik, mengakui ada Tuhan lain selain Allah. Kalau orang tadi yusyriku bihi syai'an, jatuh dalam kemusyrikan syai'an sekalipun sedikit, dakhalan nar, maka orang itu akan masuk ke dalam api neraka. Hadis ini anak-anakku mengajarkan kepada kita bahwa selama tauhid tertanam di dalam dada, maka harapan untuk masuk surga itu selalu terbuka, ya. Jadi anak-anakku harus optimis. Alhamdulillah, nikmat terbesar itu adalah nikmat iman. Karena dengan iman itu kamu memiliki syarat utama untuk masuk ke dalam surga. Hadis yang kedua ini sama. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adzun radifuhu ala rahili qala ya Mu'adz, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika, qala ya Mu'adz, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika, qala ya Mu'adz, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika thalathan, qala ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramallahu alan nari, illa harramahu Allahu alan nari. Qala ya Rasulullah afala ukhbiru bihan nasa fayastabshiru, qala idzan yattakilu fa akhbara biha Mu'adzun inda mautihi ta'assuman muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi, ini ada dua nanti. Yang pertama adalah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang dijadikan oleh ibunya sebagai hadiah kepada Rasulullah untuk berkhidmat. Ini anak-anakku adalah cerita tentang birrul walidain. Jadi sahabat Anas itu punya ibu. Ada yang meriwayatkan namanya Rumaitha, ada yang mengatakan Humaitha, apapun namanya, Ummu Anas ini itu cinta betul sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kan orang Madinah. Begitu Nabi sampai hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ibunya Anas itu melihat semua orang berlomba-lomba memberi barang yang mereka miliki untuk keberlangsungan hidup Rasulullah. Nabi kan dari Mekah tidak bawa apa-apa. Sampai di Madinah, yang punya baju bagus, bajunya dikasih kemana itu? Rasulullah. Yang punya kasur misalnya, yang punya selimut, yang punya apa-apa, semua orang itu berbondong-bondong ingin memberi kepada siapa itu? Rasulullah. Kecuali siapa itu? Ibunya Anas. Bingung dia. Dia ingin memberi apapun kepada Rasulullah, tapi beliau ditakdirkan sebagai perempuan yang apa itu? Yang miskin, tidak bisa memberi apa-apa. Tapi beliau ingat punya anak namanya Anas bin Malik, yang waktu itu usianya lebih kecil dari kamu yang kelas 1. Mungkin umurnya 11 tahun atau 12 tahun. Itu dibawa menghadap sama ibunya ke Rasulullah. Sampai di depan Nabi, ibunya ngomong, ya Rasulullah, saya ini tidak bisa ngasih apa-apa, tapi saya serahkan anak saya untuk menjadi pembantumu. Dan hebatnya anaknya mau.
Kalau kamu pasti protes. Loh, ibu gimana sih? Cinta Nabi, kenapa saya jadi korban, kan begitu kan? Kenapa saya yang harus jadi pelayan? Kok ibu enak? Ya ibu aja yang jadi pembantu Nabi, kan begitu kan? Maka Anas mulai datangnya Rasulullah, awalu maqdamin Nabi, awalu qudumin Nabi ilal Madinah, itu menjadi apa ini? Pembantu. Hebatnya kata Anas ini, akhlak Rasulullah. Kata Anas, saya ini jadi pembantu di rumah Rasulullah 10 tahun, itu nggak pernah dimarahin sama Rasulullah. Kalau kamu 10 tahun pembantunya sudah digoreng sama kamu, ya kan? Ini 10 tahun Nabi itu nggak pernah marah. Bahkan Nabi nggak pernah tanya, lima fa'alta hadza wa lima lam taf'al. Anas, kenapa kamu nggak nyapu sekarang? Kenapa kamu nyapunya sekarang? Kenapa? Nggak pernah. Nabi itu sebaik-baiknya manusia, sampai kata Anas, saya ini kangen, kepengen tahu gimana sih marahnya majikan saya. Nggak pernah marah. Kata Anas, pernah sekali saya sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa salahnya, tapi saya yang sudah ketakutan, itu ternyata Rasulullah begitu sangat lembut sama saya. Apa kata Anas? Nabi itu pernah nyuruh saya, ya, untuk gampangnya aja, Nabi nyuruh beli obat misalnya, beli Panadol misalnya. Kata Nabi, Anas, beli Panadol ya di pasar sana. Ya Rasulullah. Nggak datang-datang. Maka Nabi panik. Ini anak cuman saya suruh ke situ, kok setengah jam nggak pulang ya? 1 jam nggak pulang, 2 jam nggak pulang. Maka Nabi panik. Ada apa dengan pembantu saya ini? Apa ketabrak, apa sakit, apa duitnya jatuh, dia takut pulang. Maka Nabi nyusul. Begitu nyusul di lapangan Al-Bayyinah situ, ketemu sama Anas lagi main layangan misalnya. Kalau sekarang ya, pokoknya lagi main layangan, asik betul tuh. Oh betul kata Nabi, ini anak sudah buat saya apa ini? Khawatir taunya main layangan. Oh, kalau saya sambilin karung gitu, ya kan? Saya karungin tuh anak, saya seret pulang, kan begitu. Tapi Rasulullah tahu, kalau Anas dipanggil, pasti Anas jadi apa ini? Takut, kan ingat kalau dia salah. Maka Anas yang main itu, Rasulullah ikut main. Rasulullah datang ke samping Anas, gimana layangan? Mantep Rasulullah, benang gelasan ini Rasulullah. Ya. Ini saya beli di Senen Rasulullah. Ini layangannya coba lagi. Wah, ditarik, asik sampai menang, sampai puas. Wah keren Anas. Anas itu nggak ngerasa, bener Nabi jagoan kan gua katanya. Wah macam-macam. Selesai Anasnya puas, Nabi baru ngomong, Panadol mana? Innalillahi lali sekenceng-kencengnya dia. Tapi tidak ada rasa apa itu, takut anak-anakku. Itu akhlak. Itu namanya akhlak. Orang yang bisa kayak gini, itu orang yang luar biasa. Yang putri, kalau nanti kamu ketemu orang laki kayak gitu, cepat rebut jadiin suami, ya kan? Karena itu cuma satu-satunya di dunia. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu terkesannya sahabat Anas bin Malik. Ya, ini sahabat Anas. Kemudian wa Mu'adz radifuhu, dan Mu'adz itu, wa Mu'adzun, dan sahabat Mu'adz itu ada di belakangnya Anas. Waktu Anas menyaksikan peristiwa ini, Mu'adz ada di belakang Anas, ala rahili, di atas apa itu? Kuda atau unta. Jadi kejadiannya ada 2 sahabat Nabi, Anas dengan siapa ini? Mu'adz. Nah, Mu'adz ini ada di belakangnya Nabi, nabinya ada di atas apa ini? Kuda. Maka kemudian Nabi manggil Mu'adz, ya Mu'adz. Qala, menjawab Mu'adz nih, jawaban orang Arab yang sopan, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Apa artinya labbaik? Labbaik itu saya akan selalu menjawab panggilanmu. Kan orang ada tuh dipanggil kalau siang-siang nengok, tapi kalau malam enggak nengok dia. Kenapa? Tidur. Ada orang kalau lagi senang dipanggil datang, kalau lagi capek dipanggil nggak datang. Ada orang kalau mau dikasih duit datang, kalau nggak dikasih duit nggak datang. Tapi kalau labbaika artinya aku akan senantiasa datang. Ya, wasa'daik. Sa'daik itu dalam bahasa Indonesia artinya saya akan dengan senang hati menolong Anda.
Tuh namanya sa'daik. Jadi kalau dipanggil orang tuh labbaika wa sa'daik. Saya jawab panggilanmu wa sa'daik, dan dengan senang hati saya akan menolongmu. Itu kan ada orang kadang-kadang sopan kalau di WhatsApp tuh. Saya sering WhatsApp orang tuh, ada orang yang sopan tuh. Assalamualaikum, apa kabar? Dia balas, alhamdulillah, ada yang bisa saya bantu? Belum kita minta bantu, dia sudah menawarkan bantuan. Itu bahasa Arabnya namanya sa'daik, ya. Kemudian Rasulullah panggil lagi, qala ya Mu'adz, 2 kali nih. Qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Qala ya Mu'adz, qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Kenapa dipanggil 3 kali? Kenapa dipanggil 3 kali? Ini lihat, Nabi itu menginginkan yang terbaik untuk umatnya, dan dia tahu Mu'adz itu orang yang baik. Kan Nabi panggil Mu'adz, dijawab labbaika wa sa'daik. Jawaban ini mendatangkan apa itu? Pahala buat Mu'adz. Karena Mu'adz ngomong gini, saya jawab panggilanmu ya Rasulullah, dan dengan senang hati saya akan membantu apa yang kau perintahkan kepada saya. Semakin banyak ngomong kayak begini, semakin baik. Makanya Nabi ulang 3 kali ke Mu'adz, kamu nggak harus begini, lihat orangnya. Kayak ini ada orang nih, satu namanya Ahlan, ini namanya Aska. Misal Ahlan nih yang baik. Kalau Ahlan yang baik, saya panggil 3 kali supaya dia dapat pahala. Ahlan, dia jawab labbaika ya wa sa'daika ya ustadi, misalnya. Ahlan, begitu. Aska nggak baik, jangan dipanggil 3 kali. Ahlan, dia jawab labbaika wa sa'daik. Tapi kalau saya panggil 2 kali, ahlan, jawab saya nggak budek Ustaz, dengar saya. Nah, orang yang kayak gini jangan dipanggil berkali-kali. Artinya likulli maqamin wa likulli maqam. Nah, itu harus pada tempatnya. Jadi kamu boleh manggil 3 kali. Kalau kamu ingin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia jawab teman-temannya waalaikumsalam. Menjawab salam dapat apa itu? Pahala. Kamu jawab assalamualaikum ya akhi, waalaikumsalam ya akhi, kaifa haluka ya akhi, ana asbahtu bi khairin walhamdu. Semakin ditanya semakin banyak zikirnya. Tapi kalau orang yang ditanya ogah-ogahan, assalamualaikum, salam, gitu namanya. Kaifa haluka, baik katanya. Baik gimana? Nanya-nanya aja, lu mau apa sih? Nah, itu nggak usah. Karena jadi apa itu? Jadi berantem. Ini namanya Nabi itu tahu ini orangnya suka mengejar pahala. Maka kemudian qala, Rasulullah kemudian bersabda, ma min abdin, dan tidaklah seorang hamba, yashhadu, yang bersaksi, yang berkeyakinan, Allah ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu abduhu, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya. Ini sudah kita jelasin di hadis yang pertama. Dia ucapkan sidqan. Apa sidqan itu? Jujur, yakin, min qalbihi, dari mana itu? Dari dalam hatinya. Jadi kalau tulus ikhlas mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah, senang ikut Allah, sedih ikut Allah, sehat ikut Nabi, sakit ikut Nabi, lahir dari ketulusan apa itu? Hati. Apa balasannya? Illa, maka Allah haramahu, akan mengharamkan Allah. Siapa orang tadi? Jasadnya Allah haramkan alannar, atas api neraka. Artinya orang tadi tidak akan dibakar di dalam api neraka. Logikanya berarti masuk ke dalam surga. Ini sudah sering kamu dengar. Yang belakangnya ini, setelah Nabi ngomong begitu, orang yang membaca 2 kalimat syahadat dari dalam hatinya, maka kata Rasulullah, orang tadi pasti masuk ke dalam apa itu? Surga. Qala, berkata Mu'adz, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas,
Kalau gitu boleh enggak saya kasih tahu sama semua orang, asal baca 2 kalimat syahadat dari dalam hatinya, jujur, tulus, ikhlas, masuk neraka, fayastabsiru, supaya orang itu punya bisyarah. Apa bisyarah itu? Kegembiraan, optimisme bahwa mereka masuk ke dalam surga. Qala, Nabi bilang, idzan yattaqilu, jangan Muaz, jangan disampaikan dulu hadis ini, nanti yattaqilu. Apa yattaqilu itu? Orang itu jadi menggampangkan dan meremehkan. Nih, fa'akhbaro biha Mu'az, maka nanti akhbaro Mu'az akan menceritakan biha dengan hadis ini inda mautihi, begitu mau meninggal Mu'az baru bercerita tentang hadis ini ta'athuman, karena takut dosa kitmanul ilmi. Pernah belajar hadis nggak? Yang ada katama-katama. Man su'ila an ilmin fakatamahu, kan tidak boleh kitmanul ilmi. Maka Mu'az begitu mau meninggal cerita, saudara-saudara, saya punya ilmu yang selama ini masih saya sembunyikan dari Rasulullah, saya sampaikan sekarang. Nah, dulu Nabi melarang karena ini penting anak-anakku, tidak semua yang kita ketahui itu harus kemudian disampaikan kepada semua orang. Ada orang yang boleh jadi kalau dikasih tahu hadis-hadis rojak, dia nanti tidak sholat. Sebagaimana kalau orang ada yang dikasih tahu hadis-hadis yang tentang khauf, jadinya putus asa kepada Allah. Maka ngasih tahu orang itu harus dengan cara yang bijaksana. Kalau orang itu males-malesan sholat, kasih hadis neraka, paham? Kalau orang itu rajin ibadah, kasih hadis surga. Kenapa? Karena dia kemudian begitu tahu rahmat Allah, tapi bawaannya rajin ibadah, dia pasti akan meningkatkan ibadahnya. Tapi kalau orang malas, dikasih tahu hadis, pelacur kasih minum anjing masuk surga, dia tambah semangat itu. Nanti dia kasih minum gurunya, ndak sholat. Kenapa? Dia berpikir, saya kasih minum Faiz kemarin pengajian malam, saya bukan anjing, Faiz bukan saya bukan pelacur, Faiz bukan anjing. Kalau pelacur kasih minum anjing bisa masuk surga, apalagi saya santri kasih minum apa itu? Kiai. Nah, yang kayak gini berbahaya, takut orang nanti menggampangkan, ya. Jadi ini hidup itu antara khauf dengan ar-roja. Oke, satu lagi anak-anakku, ya, ini hari ini sengaja hadisnya banyak, saya tidak banyak menjelaskan karena hari ini kamu hari terakhir ngaji sama saya, iya kan? Besok ngaji sama Pak Kiai kan, hari Sabtu. Nanti ketemu sama saya lagi hari Minggu, tapi tentu tidak dengan Riyadhus Shalihin, tapi dengan surat izin pulangnya. Itu enak kan anak-anakku hidup kan? Rasanya baru kemarin kamu nunggu kapan libur, khauf, ya kan? Sekarang sudah sampai pada apa itu? Roja. Jadi hidup tuh begitu, ya. Tenang aja anak-anakku, ya. Tanpa terasa sekarang sudah hari Jumat. Libur tanggal 9 kan? Iya. Tanggal 8. Oh, besok berarti. Oh, besok kasih berarti kalau nggak Pak Kiai saya. Oke, besok lihat jadwal Pak Kiai di mana, ya. Jadi malah hari ini Riyadhus Shalihinnya agak banyak tabarukan menjelang kamu libur, ya. Satu lagi anak-anakku. Wa an Abi Hurairah au Abi Sa'idin Al-Khudri syakka ar-rawi wala yadurru syakku fi aini sahabi li'annahum kulluhum udulun. Qala lamma kana ghazwatu Tabuk asaban nasa maja'atun faqalu ya Rasulullah law adzinta lana fanaharna nawadihana fa'akalna waddahanna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam if'alu. Faja'a Umaru radhiyallahu anhu faqala ya Rasulullah in fa'alta qalla adh-dhahru walakin ud'uhum bifadli aswadihim thumma du'ullaha lahum alaiha bil barakati la'allallaha
ayyaj'ala fi dzalika al-barakata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Fada'a binat'in fabasatahu thumma da'a bifadli azwadihim. Faja'ala ar-rajulu yaji'u bikaffi dzarratin wa yaji'u al-akharu bikaffi tamarin wa yaji'ul akharu bikisratin hatta ijtama'a 'ala nat'i min dzalika syai'un yasirun. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil barakati thumma qala khudhu fi aw'iyatikum fa akhadhu fi aw'iyatihim hatta ma taraku fil askari wi'aan illa mala'uhu wa akalu hatta syabi'u wa faddala fadlatan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima abdun ghairu syakin fayuhjabu anil jannati. Ini yang terakhir anak-anakku, hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini juga sering saya jelaskan beliau, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi au Abi Sa'id, ini ragu-ragu, atau hadis ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan namanya. Syakka ar-rawi, ragu-ragu perawi hadis ini antara Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri. Wala yadurru, dan tidak berbahaya, artinya tidak berpengaruh, apa asyaku, keragu-raguan, fi aini sahabah, pada diri seorang sahabat, li'annahum, karena semua mereka sahabat itu kulluhum udulun, orang yang baik dan bisa dipercaya. Apa ceritanya hadis ini dari sahabat Abu Hurairah? Lamma kana ghazwatu Tabuk, pada masa terjadinya perang Tabuk, asoban nasa maja'atun, asoba menimpa, an-nasa kepada umat manusia, menimpa apa? Apa yang menimpa mereka? Maja'atun. Apa maja'ah itu? Kelaparan, paceklik. Faqalu, maka mereka karena laparnya meminta kepada Rasulullah, lau azin talana, ya Rasulullah, seandainya engkau mengizinkan lana buat kami, fanaharna, kami akan menyembelih, nawadihana, hewan-hewan penunggang. Jadi mereka kan kesana bawa apa itu? Kuda. Ada yang juga bawa unta. Saking laparnya, mereka bilang, ya Rasulullah, boleh nggak kudanya saya apakan ini? Saya potong. Fa'akalna, untuk kami makan. Waddahanna, dan kami jadikan apa ini? Minyak, gitu loh. Artinya lauk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, if'alu, ya sudah, kalau kalian melapar, ya sudah, terpaksa potong saja apanya itu? Kudanya. Faja'a Umar, tiba-tiba Sayyidina Umar apa ini? Datang. Faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in fa'alta, kalau kamu kerjakan apa yang kamu izinkan tadi, motong apa itu? Kuda-kuda nanti, qalla dhahru, qalla akan menjadi sedikit. Apa az-zahru? Zahar itu artinya punggung, maksudnya punggungnya binatang. Kalau kudanya kita potong, nanti kita pulang naik apa? Kendaraannya dia apa kan itu? Dimakan kan? Kata Sayyidina Umar, saya punya usul nih anak-anakku, ya. Seorang pemimpin seperti Rasulullah yang sempurna itu masih mau mendengar usulan dari sahabat Umar. Itu menunjukkan orang itu jangan pernah tidak menerima, tidak mendengar usulan orang lain. Boleh jadi saya menganggap sesuatu itu baik, tapi orang lain mungkin punya cara yang jauh lebih baik.
Kata Rasulullah, ya sudah, kalau tidak ada yang dimakan, ya terpaksa kan makan kuda, potong saja. Kata Umar, jangan, ada cara yang lebih baik ya Rasulullah untuk memenuhi bahan pangan kita semua. Apa itu? Ini usulan Umar. Walakin, akan tetapi, ud'uhum, doakan mereka ya Rasulullah, bifadli, dengan sisa-sisa, bifadli, dengan sisa-sisa, azwadihim, bekal mereka. Nah, mereka kan masih bawa bekal tuh, tapi sudah apa itu? Sedikit. Misalnya dulu dari Madinah bawa uang 1 juta, sekarang uangnya tinggal 100.000. Kata Umar, suruh bawa Rasulullah 100.000-nya. Yang asalnya bawa beras misalnya 1 karung, sekarang tinggal 1 apa itu? Gelas. Suruh bawa. Pokoknya sisa-sisa yang mereka bawa dari Madinah sebagai bekal, bawa sekarang ke hadapan Rasulullah. Tsumma du'ullaha, kemudian berdoalah engkau ya Rasulullah, Allah, kepada Allah, lahum, untuk mereka, alaiha, dengan sisa bekal-bekal mereka, azwadihim tadi, bil barokati, semoga mendapat apa itu? Keberkahan. La Allah, semoga Allah ayyaj'ala, akan menjadikan, fi dzalika, pada sisa-sisa bekal itu, al barokata, ada keberkahan. Faqala Rasulullah, Nabi setuju nih. Naam. Fada'a binut'in. Nut'in itu anak-anakku, kulit binatang yang rata. Kalau sekarang kayak misalnya kain atau koran, kata Nabi, ya sudah, ambil kulit binatang 1, misalnya sebesar apa ini, meja ini, itu natoin, dihamparkan. Fabasatahu, dihamparkan, atau kayak sajadah, kayak karpet misalnya, kayak sorban, sama Nabi diambil ini. Kalau gitu hamparkan ini ya, yang dari kulit binatang ini. Tsumma da'a, kemudian Nabi berdoa ini, bifadli azwadihim. Ya, Nabi mau memanggil, ayo, kamu punya apa? Ada uang Nabi 10.000. Umar, kamu punya apa? Oh, saya punya beras 1 gelas. Aska, kamu punya apa? Saya ayam, tinggal sepahanya doang. Nah, udah kumpulin semua nih. Begitu ditaruh di tempat tadi itu, tempat kulit itu, atau kayak sorban yang digelar di hadapan Nabi, maka semua orang yaji'u, datang, bikafi, dengan segenggam zarroh, kayak jagung, kayak gandum. Wayaji'ul akhar, yang lain cuman bawa bikafi tamarin, kurma sebesar apa ini? Ya segenggam saja. Wayaji'ul akhar, yang lain bikisrotin, roti tinggal 1/4 misalnya, udah digigit, udah habis, kering, ditaruh kecil. Hatta jetama'a, sampai terkumpul, alan natoi, di atas sorban Nabi, min zalika sayun yasir, sedikit aja, uang sedikit, gandum, anggur, kurma, sedikit-sedikit semuanya. Setelah semuanya terhampar di hadapan Nabi, fada'a Rasulullah, maka Rasulullah itu berdoa bil barokah. Didoain sama Nabi nih, duitnya, Allahumma berkah, berkah, berkah. Yang 100.000 jadi 100 miliar. Tahu-tahu apa itu? Uangnya apa ini? Numpuk tinggi itu. Karena didoakan oleh siapa itu? Rasulullah. Kalau saya punya doa gitu enak ya. Saya yakin kan, uang bulananmu sekarang udah tipis kan, karena sudah mau apa ini, pulang mau liburan kan. Terus saya bilang, sudahlah, nggak usah sedih lah, buat THR, buat beli baju, yuk semua yang punya uang kumpulin di sini, nanti uangnya didoakan sama siapa itu? Sama Rasulullah. Bil barokah, uangnya itu jadi apa ini? Banyak. Karena jadi banyak makanan. Tadi Aska itu bawa paha ayam 1, tahu-tahu jadi ayam hidup semua ini. Oh, banyak sekali. Maka kata Rasulullah, khudhu, semua orang boleh ngambil fi auiyatikum, di tas masing-masing. Jadi semua orang suruh datang, suruh bawa apa itu? Karung sama Rasulullah, baris. Apa yang kamu lihat di sini, ambil sebanyak-banyaknya. Lihat. Ambil sebanyak-banyaknya. Fa'akhadhu fi awiyatihim. Ya mereka nurut. Ya, nurut apa itu? Ngambil perintah Nabi, dimasukin ke koper masing-masing, dimasukin ke tas masing-masing. Hatta mataroku, sampai-sampai mereka sudah tidak lagi meninggalkan fil askar. Askar itu apa namanya kalau tentara itu?
berkemah itu apa namanya? Campnya, ya. Di campnya apa bahasa selain campnya? Ya di markas-markasnya itu, ya sudah tidak ada wi'a illa akhadhu illa malauhu, kecuali semuanya udah penuh, lemari-lemari penuh, kulkas penuh, ya kan, dompet penuh, semuanya penuh. Wa akalu, mereka makan hatta syabi'u, sampai apa itu? Kenyang. Wa fadala fadlatan, bahkan mereka menyisakan dengan fadlatan sisa yang banyak. Ya, padahal tadi asalnya susah apa itu? Makan, susah minum. Tahu-tahu air di mana-mana, buah di mana-mana, duit di mana-mana. Faqala Rasulullah, nih, Nabi doanya pakai apa? Pakai asyhadu alla ilaha illallah wa anna Rasulullah. Kata Nabi, ini doa yang sakti. Kenapa sakti? La yalqallaha bihima. Tidak mungkin ada orang yalqallaha bertemu dengan Allah bihima membawa dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ghairu sakin, tanpa ada keraguan sedikit pun, fayuhjabu anil jannah, bisa dihijab dari jannah, ditutup dari surga. Enggak mungkin. Semua orang yang membawa dua kalimat syahadat ini pasti, kata Rasulullah, akan dimasukkan ke dalam apa ini? Surga. Logikanya anak-anakku, kalau dua kalimat syahadat itu bisa memasukkan orang ke dalam surga, apalagi sekedar ngasih makan. Ya, jadi besok kamu jangan lupa, ya. Besok pulangnya malam ya. Ya, habis tarawih kan? Habis tarawih pulang di gerbang situ kan jalannya jauh tuh, ya. Ke belakang sana anak-anakku jangan protes ya. Ini nyoba, soalnya kan di belakang masih belum sempurna, di sini belum sempurna. Jadi supaya anak-anakku rapi, nanti kayak ke sana ya. Kalau ke sana nanti rapi, saya kepengen pada satu hari juga nanti kita bisa kerjasama di sana, pasangin tenda, ya. Kayak penerbangan saja, ya. Yang sudah dijemput jalan ke sana, yang belum dijemput nunggu sini, tapi cepat, nggak macet lagi ke sini. Jadi kan gitu. Maladzatu illa ba'dat ta'abi, bertahap-tahap dulu besok jalan ke sana, kemudian bersenang-senang makan sahur di rumah masing-masing. Nah, itu besok malam ya anak-anakku. Jadi ya, besok malam begitu keluar dari gerbang jangan lupa baca amalan doa nih. Apa doanya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, dengan dua kalimat syahadat itu Engkau akan memasukkan saya ke dalam surga, dan Engkau akan menyampaikan saya ke rumah saya dengan selamat. Itu namanya doa. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian sore hari ini. Anak-anakku, jangan lupa sebelum nasihat liburan, mumpung ingat, malam hari ini ya, setelah taraweh kalau ada waktu jangan lupa barang-barangnya mulai diapakan itu, dirapikan ya. Besok mungkin nanti akan diatur apa sekolah, apa pembersihan, dibersihkan secukupnya. Jangan ada barang yang ada di luar kamar ya anak-anakku ya, di luar lemari ya. Baju-baju yang nggak kepakai, kalau kamu besok toh sudah mau pulang, sudah tumpuk, bawa pulang, cuci di rumah. Jangan ada yang ditinggal. Sendal, sepatu kalau tidak dibawa dimasukkan ke dalam lemari yang rapi. Juga bangku-bangku yang ada di kelas itu kursinya dinaikkan ke atas meja. Karena nanti begitu kamu pulang sebelum puasa, saya mau minta pasukan orange itu untuk membersihkan kamarmu sehingga ditinggal juga dalam keadaan bersih. Nanti satu hari sebelum kamu datang juga akan dibersihkan kembali ya. Itu pesan saya anak-anakku. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan di Pondok Pesantren Darul Rahman ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membersamai kita semua, kedua orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita dalam rahmat, taufik dan hidayahnya, bertemu dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruh di rumah.